Oke, kalau untuk teman-teman yang baru mau memulai bisnis, mungkin yang paling penting menurut saya adalah niat. Karena niat dan nekat sih. Kalau cuma niat doang tapi nggak nekat, kayak percuma juga gitu. Jadi kayak masih maju mundur gitu. Perkenalkan, nama saya Ulfa. Saya selaku pemilik bisnis dari Setangkai Floris. Jadi untuk Setangkai Floris ini sebenarnya lebih ke jasa. Kita menyediakan berbagai macam rangkaian bunga seperti hand bouquet, rangkaian bunga meja, lalu juga kita bisa juga custom sesuai dengan permintaan dari customer. Kalau untuk Setangkai, jadi nama usahanya itu Setangkai. Jadi kenapa Setangkai? Sebenarnya supaya lebih gampang diingat aja sih sama orang. Sebelum menjalani usaha ini, saya itu kan sebelumnya pernah bekerja juga ya, kurang lebih 10 tahun di beberapa perusahaan sebagai HRD. Nah, pada saat saya bekerja, saya juga ngerasa mungkin karena juga sudah lama dan mulai merasa jenuh, saya juga jadi punya pikiran kenapa sih saya nggak coba untuk punya usaha sendiri gitu. Akhirnya di situ saya nekat banget tuh, belum dapat kerjaan atau belum ada planning yang pasti, saya udah putusin untuk resign duluan gitu. Jadi pada saat saya resign, saya ketemu sama temen yang kebetulan dia adalah seorang perangkai bunga. Dari dia saya banyak belajar untuk tahu teknik-teknik dasar merangkai bunga itu seperti apa. Kalau untuk sukanya ya pastinya begitu kita ngerangkai, lihat bunga, apalagi dapat bunga dari suppliernya cantik-cantik, yang pasti kita happy dong. Senengnya lagi kalau misalkan kita udah buat, barangnya diterima sama customernya seneng terus kasih feedback positif ke kita, wah itu kita seneng banget, ngerasa dihargai banget gitu hasil kerjanya. Tapi kalau untuk dukanya sendiri sih kadang ya mungkin memang setiap hari belum tentu ada order ya, tapi dibalik itu semua ya saya tetap syukuri lah, mungkin udah jalan Tuhan yang Tuhan kasih, mungkin ya walaupun lagi nggak ada order tapi saya masih punya waktu luang lebih lagi untuk keluarga. Oke, kalau untuk modal awal untuk memulai bisnis ini, dulu itu saya memulai di angka 25-30 juta. Jadi karena kan banyak juga ya yang harus dipersiapkan, kayak kita butuh untuk kulkas bunga, kita butuh untuk meja rangkai dan lain-lain gitu. Jadi kurang lebih segitu. Kalau untuk omsetnya sendiri saat ini mungkin belum sebesar floris-floris lain, tapi ya kalau untuk saat ini yang saya jalani mungkin bisa 100-1 juta per hari. Jadi kalau misalkan dalam 1 bulan tinggal dikalikan aja per orderannya berapa banyak. Nah, kalau dari segi pembukuan setiap usaha pastinya penting ya. Jadi apalagi bergerak di bidang ini, di bidang perbungaan. Jadi dalam satu rangkaian itu kan perintilannya banyak banget. Ada yang kita beli, baik itu besar, barangnya besar ataupun kecil gitu, dan semuanya harus tercatat menurut saya. Jadi kalau untuk saat ini memang kita catatnya masih sifatnya manual. Jadi orderan masuk kita rekap di buku. Nanti kalau misalkan lumayan banyak orderannya, kita coba setting juga di handphone sebagai reminder, atau kita rekap juga di Excel. Jadi memang saat ini kita masih pakai sifatnya manual dengan pencatatan. Jadi kalau memangnya ada satu aplikasi yang memang lebih bisa memudahkan kita untuk melakukan pencatatan, baik itu dari uang masuk ataupun uang keluar, ataupun ada catatan-catatan khusus lainnya, itu sangat penting banget. Oke, kalau untuk cerita lucu waktu itu ada, belum lama ini ada. Jadi customer chatting saya via WhatsApp dan tanya ketersediaan bunga. Saya bilang oke, saat ini lagi ada nih bunga lili Bu, dan rose merah gitu. Akhirnya confirm untuk order. Begitu saya tanya-tanya
gimana detail ordernya mau seperti apa, baik ucapannya dan lain-lain, kirim kemana, dikasihlah detailnya. Lalu beberapa menit kemudian ibunya ini WhatsApp saya, "Mbak, bisa nggak langsung sampai ke sini?" Akhirnya di situ saya bilang, "Bu, mohon maaf kalau untuk pengirimannya buru-buru saya nggak bisa karena bunga butuh untuk dirangkai, belum lagi proses kirim ya kan." Terus ibunya balas lagi, "Iya, tapi acaranya sudah mau mulai 15 menit lagi." Di situ saya langsung bilang, "Ibu, mohon maaf kalau ordernya dadakan gini saya nggak bisa menyanggupi karena memang kita butuh untuk proses rangkai, proses wrapping, belum lagi pengiriman, dan dalam waktu 15 menit itu nggak memungkinkan untuk kita kerjakan kan." Oke, kalau untuk teman-teman yang baru mau memulai bisnis, mungkin yang paling penting menurut saya adalah niat. Karena niat dan nekat sih, kalau cuma niat doang tapi nggak nekat kayak percuma juga gitu, jadi kayak masih maju mundur gitu. Lalu yang kedua menurut saya mungkin harus mendalami bidang yang mau dijalani itu seperti apa. Jadi kayak kita tuh harus tahu dari hulu ke hilir bisnis prosesnya bagaimana, kendala-kendala yang akan dihadapi seperti apa. Jadi benar-benar harus matang di situ. Lalu ketiga, pastinya harus konsisten dan disiplin. Jadi ngerasain banget kok bedanya pada saat dulu saya kerja di kantor, jadi kayak yang oke, bekerja cuman karena ada tugas dari atasan atau karena memang lagi ada project dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi kayak saya udah terstruktur. Tapi kalau begitu masuk ke bisnis pribadi gitu, jadi kayak kalau kita nggak disiplin itu kita susah banget geraknya. Jadi kayak mikirnya bagaimana kita mau dapat orderan kalau kita nggak gerak gitu, atau kita nggak melakukan sesuatu yang bisa menarik customer untuk beli produk kita. Oke, buat teman-teman yang bingung mau cari rangkaian bunga bagus dan dengan harganya yang terjangkau, bisa langsung kepoin Instagramnya Setangkai di @se.tangkai. Di situ banyak banget bunga-bunga lucu dengan harga yang bersahabat. Ditunggu ordernya.